Gak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun masih online. Kalian sudah siap untuk menyembah Tuhan? Amin. Yang sudah siap, mari bangkit berdiri. Kita musurkan namanya karena Dia Maha Besar. Segala raja Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Teman-teman, aku percaya kita semua masih semangat untuk memuji dan mendoakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
lebih lagi. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Kami percaya Engkau yang akan selalu ada untuk kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, bagi jalanku kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, Bapa masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, bagi hidupku kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, Bapa masa depanku dalam-Mu. Pernah gagal rencana-Mu, langi jalanku Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, Bapa masa depanku Kau sediakan. Pernah gagal rencana-Mu, langi jalanku kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, Bapa masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami percaya setiap harapan yang Kau berikan kepada kami, kami percaya kami akan aman di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu,
mengumpulkan setiap kami pada hari ini untuk sama-sama beribadah, sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap hamba-Mu supaya apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau urapi kepada hamba-Mu bisa kami terima dengan baik, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Tin, apa kabar semuanya? Pasti kalian semuanya baik-baik aja di rumah kan? Nah hari ini kakak datang lagi mau bawain sharing tentang firman Tuhan. Nah tapi sebelum kita sharing, seperti biasa kakak selalu mengingatkan kepada kalian semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, untuk tidak main handphone, tidak nonton TV, tidak isengin temennya pada adik kakaknya atau enggak yang ada di sebelahnya, jangan ada yang iseng. Nah siapin Alkitabnya, ayo kita sebelum mulai kalian harus siapin Alkitab kalian, kita nanti mau baca bareng-bareng firman Tuhan. Oke, semuanya udah disiapin? Yuk kita fokus untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Nah hari ini kakak mau sharing firman Tuhan tentang the need. Nah apa sih itu? Nah kalian pernah enggak? Sekarang kakak mau kalian nih mengingat-ingat, mungkin masih belum ada yang di rumah, masih ada yang belum bisa jalan-jalan ya kan, masih belum boleh keluar kak, belum boleh jalan-jalan, paling ke mall juga paling sedikit-sedikit lah, sehari 2 hari gitu, belum sering-sering ke mall katanya. Oke, nah sekarang kakak mau kasih tahu sama kalian, sebelum mungkin kalian pernah pergi ke nelayan, pergi ke pantai. Nah siapa yang pernah pergi ke pantai? Saya kak, saya pasti pernah pergi ke pantai, saya juga pernah gitu loh. Terus pernah gak kalau di sini di Jakarta di Muara Karang ya, kalau gitu. Banyak nelayan-nelayan yang nangkap ikan, benar gak? Nah terus kakak tanya lagi, siapa yang pernah lihat atau papanya suka mancing? Siapa yang suka mancing? Nah, oh ya, ponakan kakak dulu pernah diajak mancing sama papa kakak. Dia mancing. Kalau mancing itu, kalau mancing nangkap ikannya banyak atau dikit? Dapatnya bisa langsung banyak atau dikit? Pasti dapatnya satu, nanti lama-lama banyak. Nah, tapi kalau misal kita mancing nangkapnya cuma dapatnya satu-satu, pasti lama. Bagaimana kalau nelayan? Nelayan nangkap ikannya pakai apa? Pancingan juga? Enggak kan? Kalau nelayan dia pakai jala ditebar. Mungkin dia melaut, dia berjalan ke tengah laut, dia melihat ada sekumpulan ikan, dia mulai melemparkan jalannya, mulai menebarkan jalannya. Lalu jalannya tersebut ditarik dan menghasilkan banyak ikan. Nah, bagaimana kalau misalnya pakai pancingan sama pakai jala, pasti lebih banyak jala kan. Makanya nelayan-nelayan itu menangkap ikan dengan menggunakan jala. Nah setelah nelayan itu menangkap ikan, mendapat ikan yang banyak, mungkin bagaimana sih caranya? Habis itu ngapain nelayannya? Nelayan ke tepian, ke tepi pantai untuk memilah-milah ikan. Nah kenapa sih kak mesti dimilah-milah ikannya? Mesti dilihat kira-kira nih ikannya bisa dikonsumsi atau enggak? Kan ada ikan yang tidak bisa dikonsumsi. Atau enggak, ini ikan ini boleh dikonsumsi, ikan ini bisa dimakan atau tidak gitu. Nanti dia akan dipilihkan, oh ya ini bisa dimakan, oh ya ini tidak boleh dimakan karena harus dibudidayakan. Nah ini tidak boleh diambil oleh nelayan, harus dikembalikan ke laut. Ada semua dipilih-pilih sehingga nelayan bisa menemukan apa yang diinginkan, ikan yang memang bisa untuk dijual. Nah hari ini kakak mau cerita sharing tentang firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama di Matius 13 ayat yang ke-47 sampai 52. Kita baca sama-sama ya. Di ayat yang ke-47 dulu, Matius 13 ayat yang ke-47. Demikian pula halnya kerajaan sorga
itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkannya berbagai-bagai jenis ikan. Nah tadi seperti di firman Tuhan di sini bilang dia apa? Pukat, kayak jala itu dibilangnya pukat. Pukat ditebarkan di tengah laut lalu untuk mengumpulkan ikan-ikan. Nah setelah mereka menjala, mereka mengumpulkan ikan-ikan lalu membagi-bagi, maksudnya membagi-bagi jenis ikannya. Nah di ayat yang 48, setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Nah terus yang di ayat yang 49, demikianlah juga pada akhirnya zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang ke-50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Yang ke-51, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Yang ke-52, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya. Nah di sini pas kita baca yang tadi kakak cerita, ikan diambil lalu dibawa ke pinggir pantai untuk dipilih-pilih. Begitu juga firman Tuhan dibilang. Demikian juga ya ayat 49, demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang yang benar. Nanti pada saat akhir zaman nanti malaikat Tuhan akan turun. Malaikat Tuhan akan turun memisahkan nih. Yang mana yang masuk surga, mana yang jahat, mana yang orang yang benar akan dipilih. Seperti seorang nelayan memilih ikan-ikan yang baik yang mana. Nah firman Tuhan ngajarin kita, mungkin kita sering tahu, oh ya bagaimana sih kondisi keadaan kita. Mungkin kita sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Oh ya saya dengar hari ini mungkin saya ibadah nih, dengerin firman Tuhan, tapi gak pernah ngelakuin. Oh ya udah biarin aja denger aja. Tapi gak pernah jalanin. Firman Tuhan dibilang kita akan dipilih pada akhir zamannya nanti. Bagaimana nih si A, bagaimana si B. Dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Wah kira-kira mungkin sekarang, oh ya saya ngelakuin hal yang tidak baik nih hari ini. Saya berbohong contohnya. Ah gak apa-apa lah, mama papa saya gak ngeliat. Bohong kan, saya bohongnya sama orang lain. Mama papa gak tahu, mama papi gak tahu. Tapi ada namanya pencatatan di akhir zaman nanti. Oh ya, misalnya siapa ya? Si namanya kakak sebut aja si A. Wah, si A pernah ngelakuin kebohongan. Nanti dicatat. Oh ya A, nanti pada saat penghakiman akan dikasih tahu. Oh A, kamu telah melakukan kebohongan ya. Wah, itu ada nantinya. Nah kita sebagai anak Tuhan mau belajar. Kalian juga belajar, kakak juga belajar. Gak sempurna memang. Kak saya masih kadang suka berbohong. Tapi jangan pernah diulangin lagi. Gitu loh. Kakak belajar juga. Kakak belajar namanya bersikap jujur dalam setiap kehidupan kakak. Kakak selalu belajar gitu loh. Apa sih belajarnya? Tidak belajar untuk berbohong. Karena kalau misalnya kita belajar untuk hal kecil berbohong akan terus berlanjut. Kebohongan 1, kebohongan 2 akan berlanjut. Nah kita tidak mau nanti pada saat akhir zaman kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Hal-hal yang tidak baik. Jangan pernah melakukan hal itu. Nah di sini di ayat Matius 13 ayat 49-50 berkata, bahwa pada akhir zaman malaikat surga akan datang dan memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat akan dicampakkan ke dapur api atau neraka. Nah nanti akan dipisahkan. Sekarang misalnya kalau kakak-kakaknya disuruh, Moses
baca Alkitab ya setiap hari. Oh Mosesnya hari ini baca, kakak juga belajar. Kakak juga baca Alkitab setiap hari gitu loh. Belajar juga, kakak kadang suka ngelewat. Tapi kakak gak mau nih, kakak mau baca lagi. Jangan sampai ketinggalan jauh gitu loh. Berapa hari lalu kakak sempat kelewat berapa hari gitu, 2 hari. Tapi kakak berusaha, oh ya saya harus baca nih, baca Alkitab. Kenapa sih harus kakak baca gitu loh? Kenapa sih kak saya harus baca Alkitab? Kan bisa aja baca komik, bisa aja melakukan hal yang lain. Kenapa sih mesti baca Alkitab? Alkitab itu, kita baca Alkitab itu, kita ada hikmat setiap pagi. Oh iya, kita bisa dikasih pengertian. Firman Tuhan berkata, misalnya kakak ingat, firman Tuhan ingatin kita. Misalnya kalau kita mau lakukan sesuatu, kebohongan, bilang pakai lidahmu. Apa yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata berkat. Jangan kata-kata kutuk. Oh ya ingat, berarti gak boleh berkata yang tidak baik. Terus apa lagi? Jangan mencuri, diajarin di firman Tuhan. Oh iya, mama gak lihat nih, kita mencuri misalnya. Tuhan tahu, jadi jangan. Firman Tuhan itu mengingatkan kita, kenapa kita mesti berdoa setiap pagi. Mau kesaksian? Pada waktu itu, kenapa sih kita juga harus berdoa setiap hari? Ya, kesaksian dikit. Kakak setiap pagi belajar berdoa sama Coach Charlie gitu. Mulai udah ada 2 minggu lebih kita berdoa. Pagi kita baca, waktu itu diingetin, kita harus mengadakan kubu doa, berdoa gitu loh. Tapi kenapa sih untuk berdoa? Aduh padahal ngantuk ya doa pagi-pagi, harusnya udah tidur, enak-enak nih. Tapi harus bangun pagi berdoa. Buat apa? Supaya Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Kakak ingat pada waktu itu, Coach Charlie pernah, kita setiap pagi doa gitu loh. Ingat Coach Charlie pas di jalanan, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Kecelakaan kalau menurut kakak itu ya, depan belakangnya itu udah ringsek karena ditabrak di depan ngerem tiba-tiba. Jadi depannya hancur, belakangnya hancur. Tiba-tiba kakak kasih kirimin foto sama Coach Charlie. Saya kecelakaan. Wah saya kaget dong gitu loh. Bagaimana kondisinya? Oh ternyata depan dikasih lihat mobilnya, depan belakangnya hancur gitu loh. Waduh saya kaget gitu loh. Saya bilang bagaimana kondisi Coach Charlie saat itu? Saya tanyakan gitu loh. Oh saya baik-baik aja, cuman kondisi mobil ya memang hancur gitu loh. Oh ya udah. Oke, kita mengucap syukur. Kenapa sih? Kita pagi-pagi berdoa. Tuhan lindungi kami, jagai kami. Pada saat itu mungkin gak banyak orang kecelakaan depan belakang hancur. Mungkin aja Coach Charlie ke depan atau misalnya gak bisa kecelakaan mengalami kondisi yang lebih parah. Bisa terjadi, tapi tidak terjadi. Coach Charlie mungkin hanya memar pada waktu itu di bagian dekat lehernya saja gitu. Karena mungkin ngerem mendadak gitu loh. Itu karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan setiap hari. Oh ya kakak belajar, oh ya kita harus berdoa setiap hari. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Pada saat akhir zaman nanti kita seperti ikan. Dipilih yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik akan dipilih, akan masuk surga. Yang tidak baik akan masuk ke neraka. Mau enggak kita setiap hari dengerin firman Tuhan. Tapi suatu saat nanti kita akan masuk ke neraka. Sedih gak? Kakak juga belajar, Tuhan saya tidak mau Tuhan Yesus ngelakuin hal kesalahan yang tidak baik. Saya tidak mau Tuhan Yesus, saya belajar. Kakak menyampaikan firman Tuhan kepada kalian, kakak juga belajar. Setiap hari kakak ingat, oh ya saya menyampaikan firman Tuhan kepada kalian, saya juga belajar. Saya tidak mau melakukan seperti itu. Kita belajar dari hal kecil. Hal yang mudah kakak lakukan adalah berkata, keluar kata-kata mulut dari kakak adalah kata-kata berkat. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang misalnya ngatain orang dengan sembarangan. Kita kemarin juga belajar ya kan. Gak boleh melihat orang dari penampilan. Tidak boleh melihat orang dari yang kasat mata kita aja. Tidak boleh. Kakak belajar dari situ. Kita yang pertama, apa sih? Kita mau seperti apa sih? Apakah kita mau masuk surga, apa mau masuk ke perapian atau neraka? Apa yang kita pilih? Ada surga, ada neraka. Mau pilih yang mana? Mau surga atau neraka? Ayo. Sekarang ini ada 2 pilihan nih. Surga
ada surga, ada neraka. Bagaimana kita bisa masuk surga? Apa yang akibat dari kalau misal kita tidak melakukan sehingga masuk ke neraka? Nih, ada surga, ada neraka. Neraka itu, wah, kakak pernah dengar kalau neraka itu kayaknya di firman Tuhan dibilang kayak apa? Dapur api. Pernah lihat gak kalau misalnya kesundut nih, kakak dulu pernah ngalamin, bukannya kena api sih, kesundut, oh ya nyalain korek. Korek kan ada ulang tahun ya kan, ulang tahun nyalain korek dong. Siapa di sini pasti semua udah pernah nyalain ulang tahun, korek temennya nyalain kayak metik gitu, korek api. Pas mau taruh, kena api tangan kita. Sakit gak? Sakit banget kan? Apalagi sekelilingnya itu api. Bagaimana? Udah panas. Kalau di kantor kakak AC-nya gak mati nih, itu udah panas banget. Apalagi di pinggirnya semuanya api. Wah, kayaknya udah gak kepikiran bagaimana tuh. Panasnya, mungkin kulit kita tuh udah pada kebuka-buka kali ya karena kondisi yang sangat panas. Wah, jangan sampai kita sama-sama belajar untuk masuk ke dalam neraka. Jangan mau deh gitu loh. Kita berusaha untuk masuk namanya surga. Apa sih hal yang harus kita lakukan? Ya kita belajar. Nah, yang pertama apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak masuk ke neraka? Yang pertama bertobat. Kalau kalian melakukan hal kesalahan apapun juga kita bertobat. Tuhan, aku minta ampun. Tuhan, aku gak mau lakukan kesalahan. Mungkin nih kalian pada sekarang ini, kalian masih muda, memilih hal yang enak-enak. Misalnya, oh ya kak, saya masih muda nih kak. Kan saya naik SMP, maksudnya pada saat saya naik SD ke SMP, teman-teman saya pada ngerokok kak. Saya ngeliat nih kak, teman-teman saya ngerokok. Mungkin kalian pada saat itu melihat teman kalian pernah oh ya ketemu kok, pas ketemu, kok dia ngerokok ya. Kak, saya ngumpul-ngumpul kak sama teman-teman saya kak. Saya ngerokok kak. Mama saya gak tahu. Orang di sekeliling saya juga gak ada yang kenal. Dia juga ngerokok, gak apa-apa lah kak. Mungkin kamu ngalamin kayak gitu. Tapi Tuhan catat loh. Manusia gak bisa lihat. Orang tua kalian gak bisa lihat. Tapi Tuhan catat. Nanti akan Tuhan tanya nih. Misalnya, kamu ngapain ya katanya, kenapa kamu ngerokok? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berbohong? Ada pertanggungjawabannya semuanya. Jangan sampai kita lakukan hal itu. Apabila kita melakukan itu, kita berusaha bertobat. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau berubah. Kakak juga belajar juga. Kalau kakak misalnya membenci orang, namanya kita ya, pasti kita pernah benci sama orang. Setiap kali saya benci, keluar ada kesel sama orang, kakak bilang, Tuhan saya mau bertobat Tuhan. Saya mau mengampuni dia Tuhan. Belajar terus, saya mau bertobat Tuhan. Yang kedua apa? Sungguh-sungguh Tuhan mau, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita mau mengasihi teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita. Kita kasihi, kita sayangi gitu loh. Saling memberkati satu sama lain, kita belajar. Nah, yang ketiga apa? Bersyukur dengan Tuhan. Kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Kadang kakak selalu cerita sama teman kakak. Kalau kita lihat ya, dia kelihatannya enak ya gitu loh. Kondisinya baik-baik aja. Kita gak ada yang tahu sebenarnya dia bagaimana. Kita harus bersyukur. Oh ya, saya selalu bilang sama Coach Charlie. Oh ya, kita bersyukur ya. Kita ngelihat mungkin kita saat ini kondisi kita kurang baik. Mungkin saat ini setiap orang pasti ada ngalami kondisi yang kurang baik. Oh ya mungkin kita kurang baik ya. Tapi kita lihat, oh ada yang lebih kurang baik loh dari kita. Mungkin orang-orang di sekeliling kita mengalami lebih susah daripada kita. Misalnya kondisi ekonomi gitu, lebih susah daripada kita. Kita masih diberkati, kita masih bekerja, masih beraktivitas. Kita bersyukur, mengucap syukur dengan apa yang ada dalam hidup kita. Mengucap syukur apa yang Tuhan berikan pada kita setiap hari. Kesehatan, kita masih dengan kondisi saat ini mungkin yang COVID terjadi di mana-mana, tapi kita masih Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kita mengucap syukur,
mengucap syukur setiap hari. Nah, apalagi yang keempat, kita minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus masuk dalam hati saya, dalam hidup saya, segala kegiatan kita. Jadi ada pengingat nih. Oh ya, Jason jangan ngelakuin ini ya. Jason jangan ngelakuin hal yang tidak baik ya. Ada pengingat. Jadi kita minta Roh Kudus hadir. Saya mau berubah, saya mau melakukan hal yang baik. Saya tidak mau melakukan hal yang tidak baik. Mungkin orang lain tidak melihat, tapi saya tidak mau melakukan itu. Sekarang saya ingat, saya harus belajar mengingat Tuhan Yesus melihat saya. Tuhan Yesus akan menolong setiap apa yang membuat saya menjadi lebih baik. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kalian berada saat ini. Kita jangan berdekat-dekatan dengan dosa. Jauhin namanya dosa. Wah, oh ya, ini firman Tuhan, kalau firman Tuhan kasih tahu, oh tidak boleh. 10 perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh. Hormatilah orang tuamu, belajar. Kita belajar melakukan hal itu. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita menjadi lebih baik. Pentingnya namanya baca firman Tuhan, pentingnya berdoa setiap hari, pentingnya undang Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Itu penting banget. Nah, ayo adik-adik, hari ini kakak mau kalian semuanya, kalian dan kakak kita sama-sama berubah menjadi lebih baik. Kalau memilih memilih neraka atau surga, kita pilih surga. Surga Tuhan udah siapkan buat kita. Jangan sampai nanti waktu penghakiman kita masuk ke neraka. Aduh Tuhan, tolong saya Tuhan Yesus, saya mau masuk surga. Kakak juga berdoa terus gitu loh. Tuhan ampuni saya Tuhan kalau saya salah. Tapi saya mau masuk surga bersama Engkau Tuhan. Kakak mau kita sama-sama masuk surga, keluarga kita mungkin yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Kita percaya, kita doain. Suatu saat Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Biar kita sama-sama masuk surga, sama-sama untuk memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan. Kakak selalu berdoa, mungkin saat ini kakak juga merasa, wah orang tua kakak, terutama bapak kakak masih belum percaya. Tapi kakak berdoa, Tuhan orang tua saya akan percaya sama Tuhan. Dia akan mengalami suatu mukjizat bersama Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Di rumah adik-adik dimanapun kalian berada, kita belajar untuk jauh namanya dari dosa. Kita mau masuk surga, kita gak mau masuk neraka. Neraka ini serem banget, neraka ini tidak baik. Jangan ada mau masuk ke neraka. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami belajar firman Tuhan hari ini luar biasa banget Bapak. Bagaimana seorang nelayan memilih ikan yang baik, ikan yang bisa dimakan atau ikan yang tidak baik dibuang Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan Yesus dibuang begitu aja masuk ke dalam neraka Tuhan. Bapa, saat ini dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami mau berubah. Kami mau berubah menjadi lebih baik. Ingatkan kami, mungkin kami malas baca Alkitab. Ingatkan kami Tuhan, supaya setiap hari baca Alkitab. Kami malas untuk berdoa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa setiap hari bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami melakukan hal dosa Tuhan mungkin. Orang tua kami gak lihat. Orang-orang sekeliling kami tidak lihat Tuhan Yesus. Cuman saya merasa cuma saya yang tahu Tuhan. Tapi kami mau bertobat Tuhan Yesus. Kami mau berubah menjadi lebih baik Tuhan. Kami takut namanya masuk ke neraka. Kami mau masuk surga bersama Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kalian minta ampun sama Tuhan. Setiap pagi minta Tuhan untuk mengubahkan kami untuk menjadi lebih baik. Di lingkungan kami, Tuhan akan mengubahkan kalian. Kalian percaya, Tuhan pasti akan menjamah kalian, Tuhan akan mengubahkan kalian. Kita terus berdoa bersama-sama setiap hari. Tuhan akan memakai kalian secara luar biasa. Firman Tuhan berkata, kau akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Paniko sudah bilang, kalian generasi Yeremia yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa.
cinta mati-matian akan Tuhan. Kita mau cinta mati-matian akan Tuhan. Sampai akhir zaman nanti kita tetap cinta sama Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, God bless you. Adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati kalian, Tuhan menjagai kalian semuanya. Oke, bye-bye. See you. Jangan lupa ikut Zoom ya abis ini. Bye-bye.